Antara tahun 1921 hingga 1922, sesudah pertemuan ulama di Bangkalan 2 tahun sebelumnya, sebanyak 46 ulama Pulau Jawa dan Madura bertemu di kawasan Surabaya, rumah Kiai Mas Alwi. Kali itu pokok bahasan lebih konkret yaitu pembentukan sebuah organisasi untuk menangkal kemunculan kelompok Islam yang tidak senang pada ajaran Ahlus Sunnah. Di antaranya kiai yang hadir antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Dahlan Nganjuk, dan Kiai Haji Asnawi Kudus dan Kiai Taher Bungkuk juga Kiai-Kiai Jombang. Namun, pertemuan itu tak kunjung sia sekata. Sebagian sepakat membentuk organisasi baru, sebagian lagi mengusulkan agar memperkuat organisasi yang sudah ada seperti Sarekat Islam atau Masyumi. Karena tak juga menemukan jalan keluar, kata Asad, seorang kiai akhirnya menghadap Kiai Kholil Bangkalan. Dia kemudian bercerita pernah membaca tulisan Sunan Ampel sewaktu nyantri di kota Madinah. Isinya menceritakan Sunan Ampel pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berpesan agar ajaran Ahlus Sunnah dibawa ke Indonesia karena orang-orang Arab sendiri tidak mampu melaksanakannya, ujar Asad. Di Cirebon, pada 1921 itu, Kongres Islam pertama digelar. Hos Cokro Aminoto, tokoh Sarekat Islam, memimpin kongres. Namun tujuan kongres untuk menyatukan visi dan misi umat Islam dan mengurangi ketegangan antar kelompok tak tercapai. Al-Irsyad yang diwakili Ahmad Sorkati dan ulama tradisional yang diwakili Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Asnawi Kudus berbeda pandangan soal mazhab. Di tengah berbagai upaya menyatukan visi umat Islam itu dan tarik ulur kiai-kiai tradisional membentuk organisasi baru. Pada sebuah pagi di awal 1924, Kiai Kholil tiba-tiba memanggil Asad. Dia diminta sang guru mengantarkan sebuah tongkat pada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Pada akhir tahun itu, Asad dipanggil lagi, kali ini mengantarkan tasbih. Menurut Kiai Asad, ketika menerima dua benda itu, Kiai Hasyim memberi reaksi yang berbeda. Saat menerima tongkat disertai potongan ayat surat Toha ayat 17-23, Kiai Hasyim langsung berujar bahwa dengan tongkat itu hatinya makin mantap untuk mendirikan organisasi bernama Jamiyatul Ulama dan tongkat itu disebut sebagai tongkatnya Nabi Musa. Sementara menerima tasbih yang disertai bacaannya Jabar, Ya Qohar, 2 dari 99 Asmaul Husna, Kiai Hasyim Asy'ari berujar bahwa yang melawan ulama akan hancur. Saat disuruh Kiai Kholil 2 kali ketemu Kiai Hasyim, saya dikasih ongkos dan tidak saya belanjakan. Sampai sekarang masih ada, ujar Asad. Setahun kemudian, Kiai Kholil Bangkalan meninggal dunia tahun 1925, pada hari ke-29 bulan Ramadan. Setahun berselang, tepatnya pada tanggal 31 Januari tahun 1926, Nur resmi didirikan di rumah Kiai Haji Wahab Hasbullah di Kampung Kertopaten, Surabaya. Tanggal ini adalah tanggal dibentuknya Komite Hijaz, sebuah komite yang akan dikirim ke Mesir untuk mengikuti Muktamar Islam Dunia pertama, untuk memperjuangkan agar penguasa Arab Saudi tetap memperbolehkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan di Mekah. Atas usul Kiai Mas Alawi, nama Komite Hijaz diganti menjadi Nahdlatul Ulama, nama yang kemudian disepakati resmi menjadi nama organisasi untuk didaftarkan pada Gubernur Hindia Belanda. Salah satu penyusun anggaran dasar NU adalah Kiai Haji Dahlan Nganjuk, dan lambang NU dibuat oleh Kiai Haji Ridwan Abdullah Surabaya. Sudah jelas, ini kesaksian saya karena saya tahu awal pembentukan NU yang saya cintai, ujar Kiai Asad dalam ceramah itu.